Halo, selamat datang kembali. Saya Budi Siswanto. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, tekan tombol likes, dan berikan komentar Anda. Membuat soal pada Google Classroom sebenarnya banyak variasi dan cara yang kita bisa lakukan. Tidak selamanya kita harus menggunakan Google Form atau Google Quiz. Ada berbagai fungsi lain yang berupa lampiran, berupa gambar, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Classroom yang jika soal tersebut adalah semuanya berbentuk esai. Mulai dari cara membuat sampai dengan cara menilai. Saksikan video ini sampai akhir, jangan skip dan pantengin terus. Baiklah, kita langsung saja masuk ke topik. Kita berada di menu classwork, kemudian saya akan masuk ke class drive folder. Sebelumnya sedikit saya mau menjelaskan bahwasanya class drive folder itu adalah dimiliki oleh setiap Google Class. Jadi setiap mata pelajaran atau setiap kelas. Biasanya semua soal yang kita buat dari assignment, dari quiz atau material dan sebagainya itu akan terupload secara otomatis di sini. Jadi dia tidak terorganisir dengan baik. Jadi saya menyarankan sebaiknya dibuat satu manajemen file sehingga nanti tidak bercampur seperti ini. Jadi contohnya ini ada blank quiz, soal, di sini semuanya tercampur. Jadi kalau kita perlu itu kita susah lagi untuk mencarinya. Kalau saya buat per materi atau mungkin bisa per indikator atau dan sebagainya. Yang penting dia tidak tercampur. Jadi kalau saya klik materi ini, di sini ada materinya, ada soalnya, semua menjadi satu file saja. Oke, selanjutnya kita akan mulai membuat soal esai yang berupa attachment tadi. Jadi kita akan membuat dengan Google Docs. Caranya, pilih menu New, kemudian pilih Google Doc, ya. Lalu kita buat blank dokumen dan create. Nah, nanti di dalam Google Docs inilah akan kita jadikan sebagai soal dan siswa nanti akan menjawab pada dokumen ini. Tetapi perlu diingat, dokumen ini bukan akan dijadikan sharing file, di mana kalau kita membuat kemudian siswa semua yang ada pada kelas kita akan menulis barengan pada satu halaman ini. Tidak. Saya tidak akan pakai karena saya sudah punya template. Jadi saya langsung buka saja. Ini ya. Contoh soal esai yang sudah saya buat. Kira-kira seperti ini. Tetapi templatenya bebas. Silahkan Anda menentukan sendiri. Saya kasih judul soal, kemudian saya kasih nama, kelas, dan saya kasih petunjuk umumnya di sini bagaimana. Jadi contohnya nanti kalau siswa itu memakai handphone, dia diharuskan mempunyai aplikasi yang namanya Google Docs. Kemudian format soalnya saya buat seperti ini. Jadi ini adalah soal yang akan kita ujikan. Kemudian di bawahnya ada tempat untuk memberikan jawaban dan seterusnya. Oke, formatnya cuma begitu saja. Tetapi kita juga bisa melakukan upload kalau kita sudah punya jenis soalnya itu di komputer kita. Seperti video saya sebelumnya saya sudah jelaskan, kalau mau upload pastikan sudah di setting ini, setting, kemudian convert upload ini sudah diaktifkan. Ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, silakan dilihat di sini. Oke, kalau sudah membuat template soal, kita kembali ke halaman classwork. Sekarang kita masukkan soal tersebut. Pilih menu create dan pilih assignment. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak akan membuat di quiz assignment dan sebagainya karena itu tadi alasannya. Manajemen file di sini itu sangat tidak rapi. Tetapi kalau kita mengelolanya dari Google Drive dulu,
baru nanti kita masukkan, akan jauh lebih terorganisir dengan baik. Oke, langsung kita masuk ke assignment. Kemudian di sini kita masukkan judul soal ya. Dan seperti biasa, jika ada instruksi soal, ada petunjuk dan sebagainya, silahkan ditulis di sini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengambil soal ini tadi yang ada di Google Drive kita. Nah, pilih Add, kemudian pilih Google Drive. Selanjutnya, jika dia langsung tidak tampil di sini, silakan masuk ke menu My Drive. Ini karena sudah tampil ya, langsung saya pilih saja dan Insert. Maka soal itu sudah berada pada bagian bawah ini. Disinilah yang perlu diperhatikan. Dari pilihan soal ini ada 3 opsi. Yang pertama adalah Student can view file. Bermakna siswa hanya dapat melihat saja, tidak dapat mengedit dan tidak dapat melakukan apapun, hanya dapat melihat. Mungkin jawabannya nanti ditulis di kertas secara manual atau seperti apa, pokoknya hanya cuma bisa melihat. Kemudian yang kedua, student can edit file. Yang ini student bisa melihat dan bisa mengedit. Jadi perhatikan, soal ini yang kita buat itu nanti siswa bisa langsung mengedit di sini. Kalau satu siswa saja menulis namanya di sini, maka nanti siswa lain sudah tidak dapat ruang untuk di mana dia menulis namanya. Kalau satu siswa sudah menulis jawabannya di sini, maka nanti siswa lain juga sudah tidak mendapatkan ruang harus menulis jawabannya. Yang ada, akhirnya nanti ini di-copy, kemudian diletak di bawahnya dan sebagainya. Jadi, kalau tidak mau melakukan sharing file, jangan pilih yang nomor 2. Nah, justru kita harus memilih yang nomor 3, yaitu make a copy for each student. Artinya, file ini akan menjadi master kita. Siswa dapat melihat, tetapi siswa mempunyai kopi masing-masing. Jadi, yang mereka edit nanti itu adalah file mereka sendiri, tidak file yang kita miliki itu. Jadi, file kita miliki tetap asli, kemudian secara otomatis sistem ini akan mendistribusikan semua file yang sama kepada setiap student yang ada pada kelas ini. Itu kuncinya adalah di sini, make a copy for each student. Selanjutnya, seperti biasa, kalau di sini tidak ada yang perlu di setting, mungkin sudah sangat terbiasa. Cuman saya mau pastikan dia masuk di kelas 1A saja. Kalau mau assign berarti dia langsung post. Kemudian kalau mau schedule, kita tinggal tentukan schedule. Dan soal ini juga kalau seandainya kita mau langsung masukkan ke beberapa kelas, bisa memilih di sini. Nah, di sini kan saya ada 2 kelas. Kalau saya klik kelas demo, maka dia hanya akan masuk ke kelas demo. Tapi kalau saya klik 2 kelas ini, maka langsung 2 kelas yang berbeda akan mendapatkan tugas yang sama. Oke, selanjutnya kita assign langsung saja dan kita akan lihat setelah ini bagaimana tampilan di halaman siswa, bagian laptop, dan di handphone. Tentu berikut juga dengan cara menjawabnya. Kita klik assign. Sudah? Soal esai ini sudah masuk. Mari kita lihat ke halaman siswa di laptop terlebih dahulu ya. Oke, saya masuk ke ini halaman siswa ya. Yang headernya hitam ini, saya pilih classwork. Saya refresh dulu supaya soalnya muncul. Oke, soal ini sudah muncul di sini. Oke, kita klik. Kemudian uniknya file yang kita tadi sudah buat dengan nama soal esai, ketika diterima oleh siswa, itu akan otomatis membaca akun siswa dengan nama mereka masing-masing. Jadi nanti lampirannya itu tidak akan pernah tertukar antara satu siswa dengan siswa yang lain. Langsung kita view assignment. Dan disinilah yang Bapak Ibu juga perlu tahu,
karena perilakunya berbeda dengan cara menjawab soal di form yang biasa. Kalau pada lampiran, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah ada, tapi kalau seandainya siswa itu mau melampirkan jawaban sendiri, bisa klik Add or Create. Jadi kalau diklik, nanti siswa bisa memilih dari drive mereka, atau mengirimkan link, atau upload dari komputer, dan bahkan mereka juga bisa membuat sendiri dokumen dari Google Doc-nya. Tetapi kali ini karena kita sudah membuatkan template-nya seragam, jadi siswa tidak perlu membuat dengan memilih tombol Add or Create ini. Cukup yang mereka lakukan adalah klik namanya, maka akan terbuka satu dokumen file yang persis kita buat tadi sebagai template, dan semua siswa akan sama. Nah, setelah itu siswa dapat menulis namanya di sini, ya, kemudian menulis kelasnya contohnya, kemudian seterusnya memberikan jawaban dari soal yang kita berikan ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya dokumen ini tidak perlu disimpan seperti file, save, dan sebagainya seperti yang ada pada Microsoft Word. Karena selama ada koneksi, dia akan auto save. Jadi langsung tersimpan otomatis. Dan apabila siswa itu sudah selesai mengerjakan, di sini Bapak Ibu juga perlu tahu ketika ada pertanyaan bagaimana cara submit dan sebagainya. Di bagian kanan atas ini ada tombol share. Tetapi memang agak sedikit menipu gitu ya, karena tombol share itu justru berwarna biru, padahal kita tidak perlukan tombol share itu. Yang diperlukan siswa adalah turn in. Turn in itu adalah submit, walaupun belum submit tapi dia kembali ke soal pada Google Classroom tadi. Jadi siswa harus melakukan turn in setelah melakukan memberikan jawaban semua soal ini. Kita coba turn in. Lihat, maka di sini ada notifikasi bahwasanya siswa atas nama ini akan mengerjakan soal ini dan kemudian turn in. Oke, setelah di turn in atau biasa disebut submit ya, itu di sini maka sudah terkumpul. Tapi kalau seandainya mau mengedit dulu, siswa bisa melakukan unsubmit. Dan selanjutnya mungkin siswa bisa memberikan komen kepada soal ini. Contohnya, saya sudah turn in. Jika mau memberikan komen di soal tersebut. Tetapi apabila mau memberikan komen direct kepada gurunya, siswa bisa menulis di sini. Saya copy saja. Di sini. Jadi kalau yang ini adalah komen untuk soalnya, sedangkan yang ini untuk memberitahu gurunya bahwasanya siswa atas nama ini telah mengumpulkan soalnya. Begitu. Nah, ini adalah cara menjawab pada tampilan laptop. Lalu bagaimana kalau menjawab pada tampilan handphone? Oke, kita lihat tampilan handphone kira-kira seperti ini. Supaya lebih jelas saya besarkan. Ini tampilan di handphone, kemudian saya masuk classwork. Karena tidak ada, saya refresh dulu. Oke, soal esai sudah ada di sini. Oh, dan ini sudah muncul satu komen. Berarti dari komen siswa yang tadi, karena dia memberikan komen pada soal. Kita klik. Ini tampilan portrait ya. Kalau landscape kira-kira seperti ini. Dan perhatikan di bawah ini ada tombol naik ke atas. Itu harus diklik oleh siswa. Nah, di sini sudah ada namanya langsung seperti tadi pada siswa 1, berikut dengan nama soalnya. Jadi nama soal itu akan selalu diawali dengan nama siswa yang mendapat soal ini pada kelas ini juga. Nah, kebanyakan siswa itu akan langsung tekan-tekan karena tidak tahu, jadi tekan hand in.
Kalau tadi di komputer tekan turn in, kalau di sini ternyata tulisannya hand in. Mungkin nanti juga akan sedikit berbeda antara Android dengan iOS ya, tampilannya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka ini soalnya. Nah, kalau di handphone begini tampilannya. Akan ada dua tombol di sini, ada tombol apa ini pen, kemudian ada tombol satunya lagi, dan ini ada tombol titik 3. Yang harus siswa lakukan adalah menekan tombol yang tengah untuk mengerjakan soal itu. Jadi open in Drive, klik, maka soal ini sekarang sudah bisa diedit oleh siswa yang lain, siswa yang ini maksud saya. Kasih nama, kemudian kelasnya 1A. Setelah selesai, seperti tadi bisa menjawab ya. Di sini juga ada setting untuk bold, italic dan sebagainya. Kalau sudah, klik centang ini ya, dan tidak perlu melakukan save. Sekali lagi saya tekankan, tidak perlu menekan save. Kalau sudah dicentang tadi ternyata masih mau mengedit, nah tombol di bawah ini digunakan untuk melakukan editing sekali lagi. Edit, maka sekarang ada kursor yang aktif, artinya soal ini bisa diedit lagi. Kalau sudah, silakan minta siswa untuk centang ini, tik, dan siswa tersebut sudah bisa tutup. Kemudian kembali, ini sudah dikerjakan, artinya kalau sudah melakukan proses yang tadi sudah bisa disubmit. Dan cara submitnya adalah menekan hand in. Kalau tadi di komputer menekan turn in, ada perbedaan rupanya ya. Kita klik hand in untuk siswa ini upload, dan sekali lagi di sini juga ada tombol private comment untuk gurunya. Tapi saya tadi sudah kasih contoh, jadi ini biarkan saja seperti itu. Submit atau hand in, hand in. Oke, setelah berhasil di submit atau hand in, tombol hand in itu sudah tidak ada, kecuali siswa tersebut klik dulu unsubmit, baru nanti akan muncul lagi. Setelah itu kita turunkan ini, saya kembalikan ke halaman potret seperti ini. Jadi siswa ini sudah melakukan submission untuk soal esai yang tadi kita buat. Saya akan tutup dan kembali ke halaman guru untuk melihat hasilnya seperti apa. Yang pertama kita lihat di sini tadi ada siswa yang pertama memberikan komen. Kita buka dan lihat komennya apa. Saya sudah turn in. Nah, ini yang diberikan komen oleh siswa yang pertama tadi. Karena siswa kedua tidak memberikan komen, jadi tidak ada. Yang berikutnya adalah melihat hasil dari submission itu. Pilih menu grade, dan ini adalah soal esai yang baru saja kita ujikan ke siswa. Bukti mereka telah mengerjakan adalah dengan adanya angka 100 berwarna hijau ini dan ini. Kalau yang tengah ini berarti belum mengerjakan, karena angka 100 berwarna hijau belum tampil. Kalau kita mau melihat satu persatu, kita bisa klik nama siswanya. Tapi kalau kita mau melihat keseluruhan, kita masuk ke soal esai atau judul dari soal tersebut. Saya klik ini, maka ada beberapa perbedaan. Di sini siswa pertama sudah turn in dan bisa dilihat ini ada attachmentnya. Kalau siswa yang ini masih assign, jadi soal itu sudah diterima, belum dia kerjakan dan belum dia submit atau turn in atau hand in. Di sini ada keterangannya. Kalau kita mau melihat yang spesifik ya, siapa saja yang sudah mengumpulkan berarti klik turn in, atau siapa saja yang belum mengumpulkan pilih yang assign. Maka ada satu siswa. Begitu saja. Nah, sekarang kita akan proses menilainya. Yang pertama, buka aja salah satu dari hasil yang dikerjakan oleh siswa. Kita buka, klik, maka siswa atas nama ini dia dianggap sudah mengerjakan ya, karena sudah mengisi nama kelas dan sebagainya. Anggaplah ini sudah dikerjakan.
Di sini ada beberapa tampilan menu yang baru. Ini udah jelas adalah lampiran dari nama siswa ini. Kemudian di sini ada kolom grade. Kalau kita mau memberi nilai, contohnya setelah kita lihat koreksi dan sebagainya nilainya 100, kita kasih 100. Dan tadi ini adalah private comment yang diberikan siswa ini. Jadi kalau kita mau memberikan komen balik kepada siswa tersebut secara private, ya kita tulis di sini. Oke. Setelah itu post untuk mempost jawaban private comment ini. Tapi ini belum dinilai ya. Walaupun sudah ditulis belum nilai sampai kita melakukan ini. Return. Return itu artinya setelah kita mengoreksi, setelah kita memberikan poin nilainya, kita kembalikan kepada siswa supaya mereka dapat melihat nilai hasil dari soal yang kita baru ujikan ini. Jadi kalau kita klik return, kemudian return, berarti untuk siswa ini nilainya kita sudah kembalikan dan sekarang mereka sudah bisa melihat hasilnya. Bagaimana untuk mengelola siswa selanjutnya? Di sini sudah ada opsi yang lain, yaitu kita ini sudah koreksi. Buktinya ini nilainya 100-100. Ini dia belum mengerjakan karena dia baru assign. Nah, ini kita harus koreksi lagi karena dia sudah turn in berwarna hijau. Selain cara ini, kita juga bisa menggunakan tanda panah ini. Klik ke kanan. Karena dia baru assign, maka belum ada jawabannya. Nah, kita cari lagi siapa siswa yang sudah mengerjakan. Lanjut. Oke. Nah, ini sudah. Jadi sudah mengerjakan. Kita tinggal kasih nilai contohnya 95. Seperti tadi, kita lanjut ke return. Dan return. Setelah kita return semuanya, mana yang sudah submit, kita bisa kembali lagi ke sini dan kita refresh, lihat hasilnya. Oke. Sekarang yang sudah mengerjakan atau turn in ini sekarang berganti 0 karena kita sudah memberikan nilai dan dia telah berubah menjadi graded atau sudah diberikan nilainya. Assign-nya masih tetap 1 karena siswa yang tadi belum mengerjakan, dan di sini sudah ada pembagiannya secara langsung. Siapa saja yang sudah mengerjakan akan turun ke bawah pada menu graded. Kemudian yang ini masih belum ada pada menu assign. Dia terbagi secara otomatis. Oke, ini sudah di bagian guru sudah sempurna. Mulai dari membuat soal, memposting, kemudian mengkoreksi, sampai menilai dan mengembalikan nilai tersebut kepada siswa. Tentu ingin melihat juga bagaimana tampilan pada siswa setelah nilai itu dikembalikan. Saya akan ambil satu contoh saja yang di laptop ya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke kelas. Kemudian ini adalah di menu stream. Siswa harus melihat view all. View all, klik. Kemudian perhatikan di sini. Nilainya tadi 100, dia sudah tampil di sini nilainya. Kemudian ada dua komen. Komen yang pertama adalah dari siswa itu sendiri dan komen kedua adalah jawaban dari gurunya. Maka bisa tampil di sini saya sudah turn in dan gurunya membalas good job. Dan ini adalah lampiran dari soal yang diberikan tadi. Lalu bagaimana kalau tampilan di handphone? Mari kita lihat. Ini tampilan di handphone. Kita back dulu supaya tampil. Kemudian pilih classwork. Pilih soal esai. Tampilkan di sini tanda ke atas ini. Nah, ini adalah nilainya yang 90 tadi dikerjakan. Karena siswa ini tidak memberikan komen apapun, maka di sini cuma melihat nilainya saja, tidak ada komen dan sebagainya. Selanjutnya kalau sudah bisa ditutup dan sudah sempurna cara membuat soal ini sampai proses ke penilaian. Demikian. Ini adalah salah satu cara saja. Mungkin nanti ada beberapa cara lain yang akan saya
coba berikan tutorialnya di lain kesempatan. Demikian video tutorial saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.